Apakah Bapak Ibu juga memperhatikan bahwa Yesus bukan hanya pintu bagi domba? Dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kelima, bagian ini menyatakan bahwa Yesus juga adalah pintu bagi gembala, bukan hanya bagi domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ini perhatikan ya. Dan nanti di bawah Yesus akan katakan, akulah pintu itu. Itu artinya bahwa dia juga adalah pintu bagi gembala. Siapa gembala yang dimaksud di sini? Sekali lagi, lawan bicara Yesus siapa? Orang Farisi. Maka Yesus sedang menyindir orang Farisi di dalam bagian ini. Orang Farisi adalah bagian dari gembala-gembala Israel, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Itu artinya mereka lah yang seharusnya menggembalakan orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Yahudi ini makin lama boleh makin mengenal Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, kamu orang Farisi tidak melalui aku. Kamu bahkan menolak aku. Itu sudah dijelaskan di dalam pasal yang ke-9. Orang Farisi meskipun tahu bahwa Yesus itu memulihkan mata orang yang buta. Itu artinya Yesus adalah Mesias. Orang buta itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Tapi orang Farisi ini tetap menolak Yesus. Maka Yesus memakai bagian ini menyindir orang-orang Farisi. Kamu sebenarnya adalah pencuri dan perampok, karena kamu lompat tembok tidak melalui aku. Ini adalah satu sindiran, ini adalah satu teguran. Tapi saya akan ajak kita belajar dari sisi positifnya. Sisi positifnya adalah semua orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan, untuk mengajar umat, harus membawa umat, harus membawa jemaat itu untuk melewati Kristus, untuk datang kepada Kristus. Hamba Tuhan di dalam bagian ini pasti, tapi bukan cuma hamba Tuhan, penatua, majelis, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja. Meskipun secara jabatan mungkin bukan gembala, tapi secara fungsi itu adalah gembala. Tapi bukan cuma itu. Kalau Bapak Ibu misalnya adalah pemimpin KTB, Bapak Ibu misalnya menjadi mentor rohani dari seseorang, maka Bapak Ibu juga termasuk bagian di dalam gembala ini. Dan apa yang harus dilakukan oleh gembala? Yang harus dilakukan oleh gembala adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Harus gembala itu sendiri melalui Kristus. Harus gembala itu sendiri mengenal Kristus. Harus gembala itu sendiri bersentuhan, punya relasi dengan Kristus setiap hari. Gembala itu setiap hari masuk ke dalam kandang, panggil dombanya, bawa dombanya keluar untuk makan, dan kemudian nanti bawa kembali dombanya masuk ke dalam kandang. Itu artinya bahwa dia sendiri harus bersentuhan dengan pintu itu, bersentuhan dengan Kristus. Artinya dia sendiri harus mengenal Tuhan. Dia sendiri harus ada relasi dengan Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh itu percaya dan di dalam Tuhan. Baru dia bisa menjadi gembala. Baru dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan yang lain. Tapi kemudian ada yang kedua, bukan cuma itu. Ayat yang ketiga, bahwa dia memanggil domba-dombanya. Domba-dombanya itu mendengarkan suaranya. Bapak Ibu, ini adalah tugas gembala. Ini adalah tugas dari orang-orang yang mengajar, tugas dari orang-orang yang memberitakan firman. Tugasnya apa? Memanggil orang. Untuk apa? Untuk ikut dia seperti dia ikut Kristus. Ini tugas yang sangat berat. Di dalam Alkitab, mungkin cuma satu orang, yaitu Paulus, yang mengatakan, ikut aku seperti aku ikut Kristus. Yang lain gak berani katakan seperti itu. Cuma Paulus satu-satunya orang yang berani katakan, ikut aku seperti aku ikut Kristus. Tetapi ini ideal dari seorang gembala. Bukan cuma itu, gembala itu di sini dikatakan memanggil domba-domba menurut namanya. Artinya apa? Seluruh pelayanan rohani adalah pelayanan relasional. Semua pelayanan harusnya didasarkan pada relasi. Agama Kristen yang dinyatakan oleh Alkitab itu adalah satu-satunya agama yang relasional. Yang diutamakan oleh Tuhan itu relasi. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu bicara mengenal. Hidup kekal itu bicara relasi. Kalau di dalam agama-agama lain, maka Bapak Ibu akan bisa menemukan itu nggak kenal pun nggak apa-apa. Pokoknya mengaku dan kemudian hidup menurut hukum yang ditetapkan. Sudah, itu aja.
Gak perlu ada pengenalan. Tapi satu-satunya yang menyatakan bahwa Tuhan mau mengenal dan Tuhan mau dikenal, itu adalah Alkitab. Maka di dalam bagian ini tugas dari gembala itu adalah mengenal. Pelayanan itu bersifat relasional. Pelayanan itu bukan sesuatu kewajiban belaka, bukan suatu profesi. John Piper menulis satu buku, menulis untuk hamba-hamba Tuhan, gitu ya. Jangan jadi profesional. Di dalam pengertian jangan seperti orang-orang sekedar melaksanakan tugas dan kemudian selesai. Bukan. Tapi ada satu relasi. Karena memang pelayanan Kristen itu adalah pelayanan yang relasional. Saya harus punya relasi dengan Tuhan. Baru saya bisa dipakai oleh Tuhan memanggil orang untuk mereka juga punya relasi dengan Tuhan. Tetapi ketika saya memanggil orang, itu bukan berdasarkan tugas saja, bukan berdasarkan kewajiban saja, tapi karena saya juga ada relasi dengan mereka.